Ibu. Eh, Sebentar, saya masih belum paham pertanyaannya. Dampak dari, bisa diulang, Kak Feliciana? Dampak dari pengorganisasian terhadap kinerja organisasi. Dampak, maksudnya organisasinya buruk itu pembagiannya buruk gitu ya? Ya, Ibu. Oke, oh pembagian kerjanya, beban kerja dan sebagainya dianggap buruk begitu? Ya, Ibu. Oke, sebentar Kak Selsia atau Kak Feliciana. Menurut Anda yang dikatakan pengorganisasian yang buruk itu contohnya seperti apa? Kira-kira aja deh yang menurut Anda buruk. Kalau dampak kinerja nanti saya bisa paham gitu. Kalau menurut Anda yang maksud pengorganisasian yang buruk itu yang seperti apa? Kira-kira yang menurut Anda itu dikatakan buruk? Seperti ini, Ibu. Ya. Ini resiko yang terjadi jika organisasi diatur dengan baik atau dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Ibu. Dia punya resiko. Dia punya resiko. Resiko dalam hal Ya. misalnya, Resiko yang apa nih tidak bisa atur dengan baik, Ibu. oh maksudnya perusahaan itu punya resiko tetapi tidak tahu cara menghandlenya seperti itu. Ya, Ibu. Oke, oke, tunggu sebentar ya. Ya, Ibu. Ini jaringannya agak-agak lambat. Oke, kita jawab langsung saja ya teman-teman. Ternyata organisasi yang buruk itu ciri-cirinya adalah pengorganisasian yang buruk adalah mungkin pembagian kerja yang tidak sesuai dengan beban kerja, tidak sesuai dengan keahlian orang-orang yang bekerja, lalu perencanaannya juga kurang matang, sehingga salah menuliskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga nanti timbul masalah ya. Ada resiko permasalahan dari dalam maupun dari tekanan luar gitu ya, perubahan-perubahan dari luar seperti politik, bencana alam. Nah, ini kan resiko juga. Nah, ketika orang-orang di dalam organisasi tidak paham tentang resiko eksternal dan internal, nanti dampaknya tentu saja perencanaannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Apa yang ingin dicapai susah untuk tercapai. Apabila memang yang ingin dicapai itu profit gitu ya, tentu saja namanya bisnis tuh pasti ingin mendapatkan tingkat penjualan sesuai target ya. Tetapi target tidak bisa terpenuhi karena orang-orang tidak kompeten di dalam bagian tersebut. Orang-orang yang dapat posisi adalah orang-orang yang tidak mengerti apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, dan ada resiko-resiko itu tidak tahu cara menghandlenya. Rata-rata banyak sekali pemilihan-pemilihan orang itu ada skill, ada seninya. Memilih orang, menempatkan orang di posisi tertentu itu ada seninya. Seni menempatkan orang atau itu ada bukunya khusus ya, The Man Behind the Gun. The gun itu adalah senjata. Jadi percuma dikasih senjata yang bagus ya, misalnya kita dikasih AK-47, dikasih revolver, dikasih bazooka untuk ketika perang kan istilah berbisnis itu istilah seperti di medan perang ya teman-teman, memakan dan dimakan. Kalau kita kalah strategi, kita kalah siasat, kalah mengambil pasar, biasanya susah kembali untuk bertahan. Bila dapat testimoni bintang satu itu sudah terpuruk reputasinya tuh bagaimana? Tiba-tiba kita ada yang menjatuhkan reputasi lewat video viral misalnya. Nah, hal seperti ini itu kan sesuatu yang resikonya perlu ditanggulangi. Nah, perlu orang-orang yang paham tentang hal ini. Apabila orang-orang yang tidak paham, tidak bisa mengerti harus seperti apa. Nah, itu susah, jangan ditempatkan, jangan dikasih pekerjaan. Jadi tadi seperti pertanyaannya siapa tadi saya lupa Gabriela ya, Chelsea. Masalah yang sering muncul pembagian kerja dan orang-orang yang tidak kompeten itu menduduki posisi-posisi strategis itu yang berbahaya. Makanya kadang banyak teman-teman saya yang mengeluh padahal perusahaan besar juga. Aduh, bos saya nggak ngerti apa-apa nih. Ya mohon maaf gitu. Jadi bos saya tuh nggak bisa kerja tapi jadi bos. Jadi anak buahnya yang setengah mati bekerja. Sering terjadi itu banyak sekali teman-teman.
Nah, itu nanti apa yang harus dilakukan? Ya sudah, akhirnya gotong royong. Jadi dampak pada kinerja ya akhirnya kinerja itu kurang baik, kurang bagus, tidak sesuai sasaran atau susah mencapai tujuan yang ditetapkan. Seharusnya tingkat penjualan bisa mencapai target, tetapi ini target yang ditetapkan jauh dari sasaran atau masih perlu dikejar lebih banyak lagi. Rata-rata itu sih target yang dicapai kurang memenuhi dari yang diekspektasikan begitu teman-teman. Oke, seperti itu ya Feliciana atau Celsia ya. Iya, Ibu. Oke, ini teman-teman silakan untuk presensi. Saya buatkan presensi terlebih dahulu ya nih hari ini. Sangat random banget ini presensi. Oh, ini minggu keempat kok atau kelima? Kok tiba-tiba sudah keempat? Oh ya, kelima ya. Satu kita pertemuan langsung, pembukaannya saya masuk ke kelas empat ini ya. Oke, mudah-mudahan besok bisa deh. Ini saya masih muter-muter melulu. Ini hari Kamis. Kalau kelas lain banyak yang ganti karena banyak kena libur, teman-teman ya. Oke, hadir. Nah, ini rekamannya saya selesaikan dulu saja.